Selamat datang di perkuliahan metode statistika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang deret berkala dan peramalan. Seperti yang sudah kita ketahui, deret berkala dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu yang pertama T, S, yang kedua S, ketiga C, keempat I. T itu menyatakan trend, S menyatakan seasonal variation atau variasi musim, kemudian C menyatakan cyclical fluctuation atau variasi siklus, kemudian I menyatakan irregular variation atau variasi tak tetap. Dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tentang trend, yaitu bagaimana menganalisis trend. Untuk melakukan analisis pada tren, ada 4 metode yang bisa kita lakukan, yaitu metode semi rata-rata, ada metode kuadrat terkecil, yang ketiga ada metode kuadratis, dan yang keempat ada metode eksponensial. Apa kata kunci dari masing-masing metode ini? Yang pertama untuk metode semi rata-rata, ini kata kuncinya, ini merupakan metode dalam bentuk linear, kemudian dia mengisyaratkan harus membagi kelasnya atau membagi datanya menjadi 2 kelompok. Yang kedua metode kuadrat terkecil, ini kata kuncinya atau formula kuncinya, dia juga sama, merupakan metode linear. Ada ini formula untuk nilai B dan nilai A nya. Dan ini untuk metode kuadratis, dari segi namanya bisa dilihat ya. Untuk trennya dia menggunakan bentuk kuadrat. Yang terakhir bentuk eksponensial. Nah, dari namanya juga kita lihat bahwa bentuk persamaannya adalah persamaan eksponensial. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba keempat metode ini pada sebuah permasalahan untuk melihat bagaimana cara menggunakan masing-masing metode ini. Dan berikut adalah contoh permasalahan terkait tentang banyaknya pelanggan pada suatu perusahaan ya, dari tahun 2003 sampai 2011. Nah, kita akan menggunakan keempat metode tadi untuk mencari tren dari data berkala ini, Oke, langsung saja kita lihat di worksheet Microsoft Excel. Baik, kita sudah di lembar kerja Excel. Nah, pertama yang kita bahas adalah tentang metode semi rata-rata. Nah, kita ingat pada sebelumnya sudah diberikan bahwa kata kuncinya adalah ini ya, Y sama dengan A plus BX, dan B ini adalah seperti ini. Nanti langkah pertama kita lakukan adalah kita harus membagi data menjadi 2 kelompok. Nah, sedangkan di sini datanya banyaknya ganjil. Bagaimana membagi 2? Biasanya ada 2. Pertama, bisa kita hilangkan yang tengah-tengah ini, bisa kita hilangkan, tidak kita gunakan. Atau solusi yang kedua, kita gunakan 2 kali di kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi kita harus copy dia. Nah, sini kita akan coba menggunakan solusi yang kedua ya. Yang 2007 ini kita gunakan 2 kali. Kita insert ya. Oke, kemudian untuk menemukan B berarti ini masih cari rata-ratanya, kemudian dapat K2 dari K1 dikurangi bagi dengan tahun dasar. Tahun dasar itu apa? Jadi masing-masing kelompok ini kita akan pilih tahun dasar. Nah, yang akan kita gunakan sebagai tahun dasar adalah di kelompok pertama kita akan gunakan ini ya, 2005 nya kita gunakan sebagai tahun dasar. Sedangkan di kelompok kedua kita gunakan 2009 nya. Sehingga nilai X nya di tahun dasar itu adalah 0 ya. Untuk nilai X di tahun yang lainnya mengikuti nanti ya. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah, nah di 2 ini ya, ini nilai X nya harus sama ya, karena di tahun yang sama 2007 ini juga harus sama.
Oke, sudah dapatkan X. Nah, kita cari rata dulu ya. Rata setiap kelompok. Nah, setelah mendapatkan rata-ratanya, kita bisa menghitung nilai B-nya ya. Di sini B sama dengan, rumusnya adalah K2 min K1, K2 min K1 itu dibagi dengan tahun K2 kurangi tahun K1. Nilai B-nya ya. A-nya bagaimana? A-nya kita akan punya 2 buah A. Ini A untuk tahun dasar 2005, sedangkan ini A untuk tahun dasar 2009. Jadi rumus Jackson-nya kita juga akan punya 2, tergantung pada tahun dasar yang digunakan. Tapi B-nya tetap sama. Ya. Untuk yang 2005 kita akan dapatkan, saya tuliskan di sini, Y aksen untuk tahun 2005, tahun dasar 2005 itu adalah A-nya adalah 38,32 maaf 38,32 tambah B-nya adalah 15,67, saya bulatkan ya, 15,67 X. Nah, sedangkan untuk tahun dasar 2009 kita akan dapatkan rumusnya Y aksen sama dengan bedanya di 2009, kemudian A-nya yang berbeda ya, jumlahnya 101 pas yang ada komanya. Oke. Nah, terus apa beda dua persamaan ini? Nah, sebenarnya dua persamaan ini sama saja, tapi nilai X-nya bergantung pada fungsi yang digunakan. Artinya, kalau kita gunakan Y aksen ini dengan tahun dasar 2005, berarti nilai X yang kita ikut adalah nilai X yang ini ya. Sedangkan jika kita menggunakan Y aksen untuk tahun dasar 2009, berarti nilai X-nya adalah yang ada di sini. Kita akan lihat, benar nggak? Ini sama sih. Apakah benar sama? Ini kedua rumus di sini atau yang ada nilai yang berbeda. Kita akan lihat eksekusi di sini sama dengan A-nya ini A tambah B sini yang F4 biar absolut nilainya kali dengan X-nya adalah 2005 X di sini. Kita lihat nilai Y aksennya, nilai trennya. Sedangkan di sini sama dengan A-nya adalah 101 4 tambah B-nya ini kali X-nya adalah X di 2009. Yang pertama sama ya, yang kedua sama apa enggak? Kita lihat. Nah, ternyata sama semua ya. Jadi ini sebenarnya formula yang sama, hanya ada pergeseran nilai X saja. Oke, berarti kita sudah dapatkan nilai fungsinya, dapatkan trennya, dan tren untuk setiap tahun juga kita dapatkan. Tentu ini linear ya, pasti akan ada sedikit perbedaan dengan yang data sebenarnya atau data aslinya. Oke, untuk metode semi rata-rata. Oke, metode yang kedua yang kita bahas adalah metode kuadrat terkecil. Nah, kita kembali lihat kata kunci dari metode kuadrat terkecil ini. Dia merupakan metode linear juga, berarti kita cari A dan B-nya. Ini formula untuk B-nya dan ini untuk A-nya. Nah, pertama kita lihat di sini, berarti kita perlu YX dan X kuadrat. Untuk X-nya, karena dia ganjil, kita gunakan yang tengah-tengah ini dengan nilai 0 ya, sehingga dia simetris, atasnya min 1, sehingga jumlahnya ini adalah 0 ya, jumlahnya 0, akibatnya X barnya rata-ratanya kan 0, ini juga kan 0, sehingga
dua nilai sudah 0, berarti tinggal kita hitungkan yang depan saja. Begitu juga yang di A nya adalah Y barnya nanti ya. Kita perlu YX nya, kita kalikan. Juga dengan X kuadrat. Langsung kita cari jumlahnya. Oke, kita sudah lengkap punya sigma YX ada, sigma X kuadrat juga sudah ada, sehingga kita bisa menghitung B-nya. Karena X barnya sudah 0 di sini ya. Untuk nilai A-nya adalah Y bar, karena ini X barnya 0. Jumlah dibagi 9 ya. Kita punya 9 data. Oke, jadi ini adalah nilai B dan nilai A-nya, sehingga kita bisa masukkan ke sini, ke Y aksennya. Y aksennya adalah, kita tuliskan sini, Y aksen adalah A-nya 70,40 ditambah B-nya 15,13 11,13 X. Oke, di sini saya langsung gunakan yang ada di sini untuk membuatkan pembulatan. A plus BX A 4 tambah BX B dengan F4 X kali X. Oke. Nah, ini yang dihasilkan ya. 9, 25, 36 dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah nilai trennya ya. Nilai tren untuk data ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Oke, metode yang ketiga adalah metode kuadratis. Nah, kita lihat dulu kuncinya formulanya seperti apa. Ternyata metode kuadratis ini merupakan metode yang tak linear ya. Jadi bentuk umum samanya adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Jadi sini kita akan cari nilai A, B, dan C. Untuk mencari nilai A, B, dan C, formula seperti ini. Berarti kita perlukan selain kolom Y, kita perlu kolom X pangkat 4, X kuadrat Y, dan juga kolom XY ya. Nah, ini yang perlu kita lengkapi dulu. Untuk nilai X nya sama seperti metode sebelumnya, kita gunakan 2007 sebagai 0 dan yang lainnya mengikuti ya. X kuadrat kita mengikuti apa yang diperlukan di formulanya ya. Nah, setelah ini semua ada, oke, sudah lengkap semua. Kita perlu jumlahnya semua ya. Sum. Oke, kemudian baru kita bisa hitung nilai A, B, dan C. Nilai A nya sigma Y kali sigma X pangkat 4 sigma X pangkat 4 dikurangi dengan sigma X kuadrat Y kali sigma X kuadrat dibagi dengan N kali N nya sini 9 kali sigma X pangkat 4 ini dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2. Oke, nilai A nya 67 sekian. B nya adalah sigma XY per X kuadrat per sigma X kuadrat. Sigma XY
per sigma x kuadrat 15,13 yang C itu adalah N kali N nya 9 kali sigma x kuadrat Y dikurangi sigma x kuadrat kali sigma Y dibagi dengan N kali 9 kali sigma x pangkat 4 kurang sigma x kuadrat dikuadratkan oke, kita sudah ketemu nilai A, B, dan C nya. Jadi kalau saya tulis Y aksennya adalah ini, saya bulatkan dulu angka dalam koma. A nya 67,06, B nya 15,13, C nya 0,50, X pangkat 2. Oke, itu jadinya ya, kalau dibulatkan dua angka belakang koma. Nah, kita akan hitung di sini ya aksennya menggunakan koefisien yang terdapatkan tadi di sini. A 4 tambah BX 4 kali X tambah CX kuadrat CF 4 kali X kuadrat X 2. Oke, nilainya 14. Nah, ini yang kita dapatkan ya, 14,26 dan seterusnya. Sekarang kuadrat yang muncul ya. Oke, itu untuk metode kuadratis. Oke, metode yang keempat adalah metode eksponensial. Sesuai dengan namanya ya, kesamaan trennya dia menggunakan metode eksponensial. Berarti yang kita perlu cari adalah nilai A dan B nya, seperti ini. Antilan sigma ln Y per N, dan B nya antilan sigma X ln Y per sigma X kuadrat min 1. Berarti yang perlu kita cari adalah ln Y dan X ln Y dan X kuadrat. Ini yang perlu kita lengkapi ya. Ln Y untuk X nya lagi satu belum kita isi di sini ya. X nya sama ya, X nya sama, yang kita gunakan adalah dari tengah-tengahnya 0. Oke, langsung saja mulai dari X kuadrat. Kemudian kita cari ln dari Y. Ada fungsi ln di Excel ya. Dan dari Y. N nya di sini 9 tetap ya. Oke, langsung saja kita cari A dan B nya. A dan B. A nya antilan itu eksponen ya. Antilannya eksponen. Ini antilan dari sigma ln Y per N 9. Oke, sedangkan B nya adalah antilan atau eksponen
eksponen dari sigma X dan Y per sigma X kuadrat kurangi 1. Oke. Jadi Y aksennya yang didapatkan di sini adalah A kali 57,86 kali 1 tambah 0,29 X. Oke, ini kan akan kita langsung cari aksen C sama dengan A kali 1 tambah B dapatkan pangkat X. Oke, nilainya ya. Nah, berarti kita dapatkan ini adalah nilai trennya ya. Nah, setelah kita menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan permasalahan ini atau mencari trennya, kita ternyata melihat ya, itu bisa kita bandingkan ya, masing-masing metode semi rata, metode kuadrat kecil, metode kuadratis, dan eksponen memberikan hasil yang berbeda-beda. Oke, untuk video berikutnya kita akan bahas metode mana yang paling bagus untuk digunakan dalam analisis tren ya, yang bisa kita gunakan untuk meramal untuk tahun berikutnya.